datang mungkin ada yang kasih tahu apa gimana, keluarin dia dari sana. Jadi pas Taliban masuk di daerah situ, semua perkebunan itu dihancurin. Tapi itu sekali saya sendiri pengalaman. Saya lihat sendiri. Saya nangis. Satu orang potong tangan. Itu berat sekali. Sampai sekarang saya pas tutup mata yang ingat waktu itu jelas sekali. Itu efek negatifnya sampai sekarang. Itu sakitin saya. Bawa kita ke stadium. Kita sampai nungguin mulai football. Ternyata bukan. Waktu itu ada yang orang pencuri potong tangan, sama yang potong leher, sama yang tembak. Ada 5. Enggak memikir ini udah udu atau enggak, mau udu atau salah satu korbannya dari keluarga aku sendiri. Lucunya itu punya dadi saya ada, jadi aku ambil punya dadi, jadi saya lanjutin belajar. Kita lihat mayatnya itu ditembaknya di kepalanya di sini, itu sampai udah habis dari sini, setengah mukanya udah habis. Kenapa kakak aku ditembak sama Taliban? Karena Assalamualaikum, selamat siang. Salam dan namaste saudara Indonesia. Sekali lagi bersama saya Johan dengan cerita yang terbaru tentang pengalaman saya sendiri di waktu Taliban pertama kali masuk di Afghanistan di tahun 1996. Semoga cerita ini bisa enggak bosan sama story saya, enggak jadi bosan dan tahu apa yang sudah terjadi, apa yang saya sudah mengalami yang waktu Taliban pertama kali masuk. Ini yang pengalaman saya sendiri. Walaupun saya waktu itu kecil, umur saya kurang lebih 7 atau 8 tahun. Oke, semoga cerita ini jangan sampai bosan dan nonton sampai akhir video ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini biar saudara-saudara Indonesia yang lain juga bisa tahu dan tidak miss untuk video-video yang selanjutnya. Kakak saya juga kakak saya korban waktu itu ditembak sama Taliban. Ceritanya gini, di daerah yang saya tinggal waktu itu semua orang Persia, pakai bahasa Parsi omongnya. Di situ Pashto yang kayak Taliban itu nggak ada. Di situ semuanya di daerah situ di Kabul banyak yang pakai bahasa Persia. Terus saya sama Dadi kerja di toko, di workshop. Dadi saya punya workshop, jadi saya juga ikut sama Dadi gitu. Itu suatu saat ada yang orang datang, kata sama Dadi aku ada mau ngomong gitu. Dia pinggirin sama Dadi, katanya itu kakak saya namanya Ali Agha ditembak sama Taliban. Kenapa kakak aku ditembak sama Taliban? Karena itu di daerah saya, karena Taliban sudah dekat, berita-beritanya ada yang Taliban mau masuk ke kota kita. Ada gosip Taliban mau datang di daerah kita, mereka mau bunuh cowok-cowok yang Farsi, dia siapa yang mau speak mau bunuh, dan cewek-ceweknya mau ambil Taliban, dihancurin rumah-rumah, ambil barang-barang, ini masukin ke rumah-rumah orang. Itu gosip di daerah kita. Terus kakak aku karena gosip itu jadi fighting sama Taliban. Dia pergi ke grup yang ada grup-grup kecil yang masih fighting di Kabul itu sama Taliban itu. Terus kakak juga ikut ke situ. Dari situ yang pas orangnya datang ke Dadi aku, katanya ini anak kamu ditembak
oh itu jadi suruh kita pulang ke rumah. Jadi saya dengar sama ada yang kakak saya satu lagi yang 2 tahun umurnya lebih di atas saya. Oh, kita tahu itu yang kakak saya tembak itu umurnya kurang lebih waktu itu 18 tahunan, 18-19 tahun. Terus kita nangis, kita pulang ke arah rumah. Itu toko kita yang workshop itu hampir 500 meter kurang lebih jauh dari rumah. Kita pulang ke rumah, udah sampai kita lihat mayatnya itu ditembaknya di kepalanya di sini itu sampai udah habis dari sini setengah mukanya udah habis gitu. Itu yang salah satu korbannya dari keluarga aku sendiri yang ada korbannya di waktu Taliban. Terus setelah Taliban masuk, peraturan mulai baru juga waktu itu saya sekolah kelas SD 2. Pas Taliban masuk kelas yang ketiga, terus saya disuruh itu semua anak-anak sekolah pakai yang ada kayak daster itu di kepala, pasang di kepala yang warna hitam itu, semuanya itu peraturan untuk anak-anak di sekolah pasang gitu besar, pakai baju yang lokal gitu, tidak boleh pakai celana, tidak boleh pakai ini, tapi harus pakai daster yang besar itu yang pasang di kepala itu. Saya lucunya itu punya dadi saya ada, jadi aku ambil punya dadi, jadi saya lanjutin belajar. Sebelumnya itu kalau di sekolah itu fokusnya ke misal fisik, kimia atau matematik, pokoknya ke arah itu. Tapi pas Taliban masuk 70% ke arah syariah. Ada subjek-subjek syariah banyak. Jadi dari kimia, fisik itu jadi berkurang dari subjek-subjek yang sekolah gitu. Kurang, tapi ke arah syariah sudah banyak. Kita lanjutin termasuk bahasa Pashto, walaupun kita semua bahasa Persia, pakai bahasa ibu kota kita sendiri itu bahasa Persia, tapi terpaksa itu harus semuanya bahasa Pashto, harus kita ini belajar bahasa Pashto itu 100%, mau tahu nggak mau tahu itu harus subjek-subjeknya semuanya pakai bahasa Pashto. Terus ke situ pas selanjutnya terus itu 1 tahun lebih terusan pertama nggak terlalu gangguin orang, nggak ada banyak peraturan. Tapi tahun yang kedua mulai misal cowok-cowok bird, apa ini namanya bahasa Indonesia kurang tahu, tapi birdnya harus panjang. Sampai ada peraturannya kalau kamu misal pegang misal birdnya kayak gini harus dari bawah tangannya keluar, kalau nggak keluar itu jadi dipukul orangnya. Itu yang peraturan tegas, itu dimana-mana dicari, tidak boleh chef, kalau ada chef pasti dipanjarain, dipukul pakai kayak apa itu karet-karet yang tebal itu, pukul pakai itu kalau chef. Terus yang kedua waktu sholat itu yang 5 kali waktu sholat itu, misal kalau 3 kali itu banyak orang gak ada di luar kerja atau apa, tapi waktu sholat itu tidak ada ampun. Itu Taliban berdiri di pinggir jalan, semua orang yang lewat semuanya suruh masuk di tempat di situ sholat. Lucunya mereka nggak peduli dia sudah wudu atau enggak, dia bersih atau enggak, pokoknya datang semuanya harus masuk sholat. Itu semuanya, semua orang pergi, mau pakai mobil, mau motor, mau sepeda, apa aja yang adanya semua lepas langsung pergi. Toko-toko semua harus tutup. Itu nggak ada ampun sama sekali, karena cewek juga nggak ada di situ kerja di luar, semua cewek harus di rumah. Tapi cowoknya kalau semua itu pas waktu sholat itu harus, mau nggak mau. Sampai ada yang orang misal di
pas mau misal dari satu tempat ke tempat lain pakai sepeda misal. Di sini disuruh sholat sama Taliban. Pas dari sini sholat, pergi di tahap yang kedua juga berhenti, disuruh sholat lagi. Ketiga lagi sampai 3 kali 4 kali orang sholat. Karena waktu yang sama, misal zuhur. Kalau zuhur itu karena dari sini habis pergi ke depan, di situ ada Taliban lagi disuruh sholat. Ya nggak, walaupun bilang ini saya sudah sholat tapi disuruh sholat lagi. Itu harus sholat gitu. Itu yang terpaksa banget gitu. Itu yang masalahnya karena enggak memikir ini udah wudu atau enggak, mau wudu atau enggak, karena pas Taliban di situ itu tempatnya untuk wudu nggak cukup. Ini untuk enggak tempat yang ini atau masjid yang besar, enggak. Di mana aja itu yang mereka berhenti di satu tempat, bilang semuanya disuruh sholat. Terus yang sedih banget yang saya ingat itu, yang sampai efek ke saya, efek parah banget itu, satu saat ada berita itu di stadium mau football, labak bola. Jadi bawa aku sama kakak saya yang 2 tahun lebih dari saya itu, bawa kita ke stadium, kita sampai nungguin mulai football. Ternyata bukan, waktu itu ada yang orang pencuri potong tangan, sama yang potong leher, sama yang tembak. Ada 5 orang dibawa ke sana untuk ini hukum mati. Karena ada yang di situ 2 orang yang potong lehernya itu, satunya dadinya dibunuh sama orang itu, satunya anaknya. Jadi 2 orang itu depan mata ribuan orang yang ada di stadium itu. Yang waktu itu saya sampai sudah, setelah lihat itu sampai berapa hari saya nggak bisa makan. Saya kayak shock, kayak gimana kok bisa depan orang, anak kecil, orang besar, orang dewasa, orang tua, tapi dibohongin, disuruh datang, diberitain datang nonton labak bola, ternyata ada hukum mati atau ada potong tangan. Di situ ada 5 orang yang waktu itu, 2 orang potong leher, 2 orang ditembak dari belakang. Di situ didudukin, orangnya tembak dari belakang, terus 1 orang potong tangan. Itu berat sekali. Sampai sekarang saya pas tutup mata yang ingat waktu itu jelas sekali. Itu efek negatifnya sampai sekarang. Itu sakit saya, kok manusia bisa jadi separah itu. Memang kalau hukum mati itu jangan sampai anak-anak lihat, atau orang ini efeknya yang orang sakit atau apa, itu pasti negatif efeknya banget. Tapi mereka lakukan itu berkali-kali, tapi itu sekali saya sendiri pengalaman, saya lihat sendiri, saya nangis. Mana sih kawan orang tentang ya, dan peraturan dari Taliban itu orang tidak bisa rambut panjang. Kalau bukan rambut panjang, misal nggak bisa rapi rambutnya gini, tidak boleh celana tidak boleh sama sekali di waktu itu. Dan kalau orang misal rambutnya rapi bikin ini, tapi langsung dicukur. Kalau Taliban lihat itu langsung dicukur, tidak boleh. Cewek-cewek nggak ada bisa keluar. Kalau bisa keluar itu seperti di gambar saya tunjukin. Ini semua harus pakai itu. Semua kakinya, sampai kakinya tidak boleh lihat, harus pakai kaos kaki. Kalau nggak pakai kaos kaki,
pakai yang itu dipukul cewek-cewek itu, ibu mau tua mau muda siapapun dipukul. Cewek tidak boleh pergi sekolah sama sekali. Tempat yang kita ada workshop itu kadang ada yang safe tapi hiding diam-diam gitu, biar nggak ada yang Taliban lihat. Kalau misal Taliban datang mereka kabur gitu. Tapi lucunya waktu saya ingat satu saat tetangga toko kita itu ada yang satu shave tapi nggak shave sama sekali, nggak cukur, nol gitu, tapi ada dikit, udah kurang, nggak sampai keluar dari bawah tangan ini. Pas Taliban mau datang, dia masuk ke kayak drum tempat air yang besar itu, apa namanya, kayak ember besar lah gitu, hiding di situ. Tapi pas Taliban datang mungkin ada yang kasih tahu apa gimana, keluarin dia dari sana. Keluarin chef semuanya, pukul banyak banget, itu mukanya dihitamin, terus bawa masukin di mobil sampai dia teriak-teriak di luar. Misal peraturannya begitu, kalau misal orang potong ini, jadi kalau Taliban tangkap mukanya dihitamin, jadi dudukin di mobil, di belakang mobil, dan kasih speaker yang ngomong orang-orang gitu, aku salah potong ini bird saya, kalau ada yang potong birdnya jadi punishmentnya lebih dari ini. Itu dia ngomong terus mutar-mutar di kota sama Taliban, disuruh kayak gitu. Sampai orang banyak takut juga itu dia jadi ini pendek. Tapi di situ ada juga yang satu suku Hazara. Itu suku Hazara di Afghanistan itu kayak orang Cina. Ini birdnya nggak ada, ininya dikit banget, tapi mungkin ada 1, 2, 3, di sini dikit banget. Walaupun itu yang ada beberapa biji itu juga harus panjang, jangan sampai ada potong. Terus mereka juga kalau ada yang misal ini birdnya nggak banyak, terus mereka kayak ada sarungan yang ada lubang-lubang kecil, diginiin di mukanya. Kalau keluar dari situ dia bilang kamu sudah dicukur, karena kalau dicukur itu agak tajam gitu, bisa keluar dari sarungan itu. Tapi kalau asli belum dicukur itu jadi dilipat-lipat, nggak bisa keluar dari sarungan. Itu trik-trik mereka untuk bisa tahu ini orangnya udah dicukur atau enggak, ini udah dipotong atau enggak gitu. Itu trik-trik mereka yang dilakukan sama rakyat. Kabul waktu itu hancur banget, tidak ada bangunan yang benar yang masih bagus, semuanya sudah dihancurin. Karena pas masuk Taliban juga itu perang, karena ada yang grup-grup di Kabul itu, yang partai-partai yang tidak mau misal Taliban masuk ke Kabul. Padahal ada agreement tentang partai-partai yang ada waktu itu yang tidak mau berantem di Kabul, karena itu kota, ibu kota, jadi banyak ada warga yang akan ada korban. Tapi Taliban nggak mau tahu, nggak peduli semua itu mereka masuk. Di waktu itu ada satu tempat namanya Shamoli, itu di arah north itu pakai bahasa nanti aku tulis di bawahnya. Di North Kabul itu orang Persia semua, orang Tajik. Di situ mereka perkebunan anggur, di situ banyak yang famousnya, terkenalnya perkebunan anggur, ada anggur bagus di situ. Jadi pas Taliban masuk di daerah situ, semua perkebunan itu dihancurin. Inilah cerita hari ini, semoga nggak bosan. Nanti ada video-video yang
judul-judul yang baru tentang Afghanistan. Dan jangan lupa subscribe channel saya dan like, share untuk teman-teman yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.